pengampunan Tuhan untuk kita semua. Salam damai. Karena ku tahu
Ibadah Minggu Advent ini berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pertolongan dan keselamatan kita datang dari Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kata pembuka saya ambil dari bagian kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita di dalam Injil Yohanes. Jemaat Tuhan, saat ini kita memasuki Minggu Advent yang terakhir. Kita bersuka cita karena Natal sudah dekat. Di penghujung Advent ini firman Tuhan kembali mengingatkan umat untuk mempersiapkan diri dengan fokus yang benar, yaitu berfokus kepada Tuhan yang datang, bukan pada kepentingan dan keinginan diri sendiri. Melalui sosok Yohanes Pembaptis, kita juga akan belajar untuk bersikap rendah hati dan menyadari keberadaan kita sebagai hamba yang diutus untuk menyampaikan kabar baik, yaitu kedatangan Sang Immanuel yang membawa keselamatan bagi semua orang. Oleh karena itu, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi hanya Kristus layak benar dipuji disembah. Bukan aku, tetapi hanya Kristus patut tetap Tuhan, diriku telah Kau raih, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih permai, Kau hidup dalamku. Bukan aku, tetapi hanya Kristus dalam segenap perilaku hidupku. Bukan aku, tetapi hanya Kristus dalam segenap ucapan tingkahku. Tuhan, diriku telah Kau raih, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih permai, Kau hidup dalamku. Mari satukan hati kita bersatu di dalam doa pengakuan dosa kita. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau kami diberi kesempatan untuk kami boleh menikmati Minggu Advent yang keempat ini. Kami berdoa kiranya kasih setia Tuhan boleh menyertai kami, memampukan kami untuk senantiasa menanti Engkau di dalam keadaan dan kondisi yang siap sedia. Kami terus ingin berdoa Tuhan untuk segala perkataan kami, perbuatan kami, bahkan pikiran-pikiran kami yang tidak berkenan kepadamu. Mari Tuhan Kau yang boleh mengampuni kami. Mari Tuhan Kau yang boleh menyatakan kasih-Mu kepada kami.
Terima kasih Tuhan untuk segala pengampunan yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengampuni segala dosa-dosa kami semua berdoa. Amin. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Menyandangmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Saudara sekalian, mari kita menyambut berita anugerah yang terambil dari Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Begini bunyi firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Shalom Aleichem, Hefenu Shalom Aleichem, Hefenu Shalom Aleichem, Hefenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, bawa berita sejahtera, ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia.
Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Bahkan sedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah merukun dunia, itu berita bagi isi dunia. Saudara, mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing, kita bersatu di dalam doa pelayanan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan menerangi hati dan pikiran kita. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama menikmati kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu dan mampukan kepada kami bukan saja untuk mengerti tetapi untuk kami melakukannya dan menerapkannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu terus boleh bekerja di dalam hati kami masing-masing ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Roh Kudus-Mu bekerja di rumah kami masing-masing, di dalam hati kami yang terdalam. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan pembacaan penguraian firman Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberikan firman yang hidup kepada kami semua berdoa. Amin. Bacaan kita terambil dari Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai 8. Lalu dilanjutkan dengan ayatnya 19 sampai 28. Begini bunyi firman Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Kita lanjutkan dalam ayatnya yang ke-19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Bukankah engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di sebelah sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang membaca, yang merenungkan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Maranatha.
Maranatha, Maranatha, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, Minggu Advent yang keempat ini kita akan menggumuli tema bersama-sama, yaitu tentang bukan aku, melainkan Dia. Bukan aku, melainkan Dia. Saudara, beberapa waktu lalu di negeri kita dihebohkan oleh seorang artis, katakanlah namanya A, karena katanya tidak boleh menyebut namanya, begitu saudara ya. Marah-marah dengan seorang yang dianggap tokoh, katakanlah tokohnya itu S. Lalu karena dia marah-marah tidak bisa mengeluarkan marah-marahnya dengan baik, dia keluarkan di sosial media, dia keluarkan di YouTube. Maka hal itu menjadi sangat ramainya luar biasa. Saudara, akhirnya sampai kita lihat reaksi yang begitu banyak. Sampai kalau kita perhatikan Pangdam Metro Jaya turun tangan, kepolisian turun tangan, dan hal itu cukup ramai. Mungkin sampai hari ini pun masih ramai. Saudara, sampai-sampai ada orang yang punya ide, menurut saya idenya bukan ide yang wajar begitu ya. Sampai mereka mencoba menuliskan bahwa ternyata artis A ini dianggap sebagai pahlawan wanita. Karena dengan dia berteriak, maka banyak orang yang akhirnya berespon. Saudara, saya memikirkan tentu bukan hal yang mudah menurut saya bagi siapapun juga yang berani melawan orang-orang yang dianggap tokoh, orang-orang yang dianggap berani. Oleh sebab itu, saudara, dibutuhkan keberanian untuk melawan orang-orang yang dianggap tokoh yang tanda kutip arogansi itu. Saudara, saya kira keberanian inilah yang semestinya kita apresiasi. Kalau menurut saya bukan untuk dijadikan pahlawan. Saudara, seperti keadaan dan kondisi bangsa Israel waktu itu, mereka itu sangat lama sekali, saudara, tidak muncul seorang nabi. Mereka itu menanti-nantikan adanya Mesias. Mesias itu pernah diberitahukan oleh nenek moyang mereka, tetapi mereka terus menanti dan terus menanti. Mereka lama sekali tidak muncul nabi. Saudara, bahkan ratusan tahun seorang nabi pun belum muncul. Lalu tiba-tiba, saudara, seorang nabi yang bernama Yohanes itu muncul dan dia berani menyerukan untuk pertobatan. Saudara bisa membayangkan keadaan dan kondisi yang mungkin orang bilang tenang, yang mungkin orang bilang statis. Tiba-tiba muncul seorang nabi yang berani menyatakan kepada orang banyak, bertobatlah, 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 karena kerajaan Allah sudah dekat. Saudara, tentunya hal ini tidak bisa dianggap enteng, teristimewa oleh sebagian orang. Karena perkataan-perkataan Yohanes dari tempat satu ke tempat lain itu membawa pengaruhnya masing-masing. Banyak orang-orang yang mulai memberanikan diri untuk berubah, dan bahkan dari sebagian mereka itu berani membaptiskan dirinya sendiri. Mereka membaptiskan diri dan Yohanes berani membaptiskan orang. Dan itu berarti semakin lama semakin banyak orang-orang yang menjadi murid-murid Yohanes. Oleh sebab itu, saudara, saya kira orang-orang Yahudi mulai memikirkan siapakah orang itu dan bagaimanakah sikap mereka terhadap tokoh yang baru saja muncul. Maka orang-orang Yahudi punya kesepakatan bersama-sama. Orang-orang Yahudi memikirkan bagaimana yang terbaik yang mesti mereka lakukan
mereka mengutus tokoh-tokoh mereka. Di situ dikatakan ada imam kepala, ada orang-orang yang dianggap punya wewenang, yaitu orang-orang Lewi. Mereka mengutusnya, bahkan ada orang Farisi di dalamnya. Oleh sebab itu, saudara, ketika mereka berkumpul dan mendapatkan Yohanes, maka mereka dengan segera menyatakan kepada Yohanes, "Siapakah engkau?" Saudara, pertanyaan ini saya kira membuat Yohanes langsung memberikan jawaban yang luar biasa. Aku bukan Mesias. Lalu saudara ditanya, siapakah engkau? Yohanes Pembaptis malah menjawab, aku bukan Mesias. Kenapa saudara ini dilontarkan pertama kalinya, saudara? Karena Mesias itu adalah yang diharap-harapkan. Mesias itu sesosok yang sangat dirindukan oleh bangsa Israel. Dan itu bukan hanya dirindukan setahun, 2 tahun, tapi puluhan tahun, bahkan ratusan tahun dirindukan hadirnya Mesias. Maka Yohanes Pembaptis dengan jujur ia katakan, aku bukan Mesias. Lalu saudara, kalau bukan Mesias menurut mereka, apakah engkau Elia? Kalau engkau bukan Mesias, apakah engkau Elia? Elia yang kita katakan sebagai salah satu nabi yang terkenal di dalam perjanjian lama. Dan dengan jelas Yohanes Pembaptis menyatakan, bukan. Kalau begitu apakah engkau ini nabi yang akan datang? Dengan jelas Yohanes menyatakan, bukan. Aku bukan itu semua. Lalu mereka bertanya kepada mereka, kepada Yohanes, siapakah engkau dan apa katamu tentang dirimu sendiri? Saudara, jawaban dalam ayat 23 menyatakan kerendahan hati yang luar biasa dari Yohanes. Dia katakan, akulah suara yang berseru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Saudara, Yohanes menyatakan dirinya, aku ini hanya suara. Suara orang yang berseru-seru supaya orang itu bertobat kembali kepada Tuhan. Aku hanya suara saja. Bukan hanya itu saja, saudara. Menurut saya kerendahan hati yang sangat luar biasa sekali. Dia katakan dalam ayatnya yang ke-27. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara, bayangkan membuka tali kasut ya, membuka tali sepatunya, membuka tali yang ada di kasutnya Yesus pun dia merasa tidak layak. Padahal yang membuka itu selalu hamba. Tidak pernah tidak hamba, selalu hamba. Dia katakan, kalau aku berjumpa dengan Mesias, aku menjadi hambanya saja, itu sudah luar biasa. Aku membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saya kira ini kerendahan hati yang menurut saya sangat luar biasa sekali. Dan inilah yang harus kita contoh di dalam kehidupan Yohanes Pembaptis. Saudara, saya berpikir-pikir dan berandai-andai, saudara. Andai kata Yohanes Pembaptis pada waktu itu berkata, akulah Mesias. Semua orang yang melihat percaya enggak, saudara? Saya hampir yakin mereka percaya. Tetapi Yohanes Pembaptis itu bukan tipe orang yang tidak mengakui jati dirinya. Yohanes Pembaptis itu bukan tipe orang yang mau berbohong terhadap dirinya sendiri, tetapi dikatakan dia itu jujur tidak berdusta. Dia dengan jelas katakan, aku ini hanya suara yang menyatakan kebenaran-kebenaran, suara yang berbicara tentang kerajaan Allah, suara yang mau menyatakan Mesias sudah dekat.
dan aku membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara, oleh sebab itu, saudara, kita akan coba melihat kenapa sampai Yohanes itu menyatakan demikian luar biasa. Saudara perhatikan di dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Saudara, yang menarik adalah kalau ayat 6 dibandingkan dengan ayat 19 sampai 28 itu sebetulnya ada orang yang diutus juga. Kalau di ayat 6 dikatakan dengan jelas, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Kalau di dalam ayatnya yang ke-19, orang-orang Yahudi itu mengutus imam dan orang Lewi. Sama-sama mengutus, saudara. Yang satu diutus oleh Allah, yang satu diutus oleh orang-orang Yahudi. Bobotnya berbeda. Yohanes sadar betul bahwa dia adalah utusan Allah. Kalau utusan Allah itu berarti apa, saudara? Orang yang hanya disuruh oleh Allah, orang yang hanya menjadi hambanya Allah saja. Dia diutus oleh Allah. Dia utusan Allah. Dan dalam ayat yang ke-7 itu dikatakan dengan jelas tentang tugasnya. Seorang yang diutus oleh Allah menjadi hamba Allah, tugasnya apa, saudara? Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Saudara, ada tugas yang harus dilakukan oleh Yohanes sebagai utusan Allah, yaitu tugasnya apa, saudara? Sebagai saksi tentang terang itu, supaya orang-orang itu percaya kepada terangnya. Maka ayat yang ke-8 dikatakan, ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberikan kesaksian tentang terang itu. Saudara, Yohanes sadar betul bahwa dia tahu siapakah dirinya dan siapakah Tuhan. Dia tahu kalau dia punya tugas yang mulia, yaitu sebagai utusan Allah, menjadi hamba Allah. Tugasnya apa, saudara? Tugasnya bersaksi. Tujuannya apa, saudara? Supaya kesaksiannya itu membawa orang untuk datang kepada Allah. Bukan membawa orang untuk datang kepada dirinya. Bukan membawa orang untuk menghormati dirinya. Bukan. Dia punya tugas yang mulia. Dia utusan Allah, dia hamba Allah. Dia punya tugas hanya menyaksikan tentang terang itu. Dia bukan terang itu, dia bukan Mesias itu. Maka dia katakan, aku bukan Mesias. Karena bukan Mesias itulah dia mau mengakui bahwa dia hanya orang yang bersaksi, menyaksikan tentang terang itu. Saudara, saya kira kesadaran Yohanes bahwa dia bukan terang itu menempatkan dirinya sebagai hamba untuk menyampaikan berita baik itu. Dia sadar betul bahwa tugas di dalam hidupnya dia ini adalah menyampaikan kesaksian itu. Oleh sebab itu, saudara, kita bersyukur kalau kita boleh memasuki minggu Advent keempat ini. Fokus kita adalah fokus menantikan Tuhan. Tapi pertanyaan yang paling mendasar, saudara, bagi kehidupan kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, apakah kita menanti Tuhan dengan cara kita menjadi saksi tentang Tuhan itu sendiri? Apakah fokus kita itu betul-betul memuliakan Tuhan? Apakah fokus kita itu betul-betul ingin nama Tuhan itu semakin hari semakin terkenal? Dan bahkan orang tahu begitu melihat Anda, begitu melihat saya, begitu melihat setiap orang yang ada di rumah, orang langsung tahu ada Tuhan yang hidup di dalam kehidupan Anda. Tetapi pertanyaannya, saudara, apakah fokus kita untuk memuliakan Allah itu semakin jelas ataukah semakin kabur?
Jangan-jangan fokus kita mulai beralih dari dulu sebagai orang yang percaya baru, ada begitu semangat untuk percaya kepada Tuhan, ada begitu semangat untuk mengasihi Tuhan. Setelah Anda menjalani kekristenan 10 tahun, 20 tahun, arah kehidupan Anda mulai memikirkan hanya keakuan sendiri. Hanya memikirkan tentang keegoisannya. Bahkan banyak orang yang akhirnya memiliki kesibukan yang luar biasa, kepentingan-kepentingan pribadinya semakin lama semakin banyak. Dia tidak pernah berpikir atau jarang berpikir kalau hidupnya itu seharusnya memuliakan Tuhan dimanapun dia berada. Saudara, memuliakan Tuhan di gereja itu paling gampang. Saya katakan paling gampang memuliakan Tuhan di gereja. Anda nyanyi memuliakan Tuhan. Anda berkhotbah seperti saya memuliakan Tuhan. Anda main keyboard, Anda main musik apapun juga, Anda memuliakan Tuhan. Anda jadi PNJ, Anda memuliakan Tuhan. Tetapi ketika saudara masuk di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita berada di dalam keluarga kita, ketika kita berada di masyarakat, ketika kita berada di tempat di mana saudara dan saya bekerja, apakah benar hidup saudara sudah memuliakan Tuhan? Apakah fokus saudara di dalam hidup ini supaya orang lain mengenal Tuhan melalui saudara dan saya? Apakah saudara yakin bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita terus-menerus sehingga kita perlu memperjuangkan nama Tuhan itu menjadi nama yang mulia di dalam setiap perkataan kita dan kelakuan kita? Saudara, ada orang yang bercerita kepada saya beberapa waktu yang lalu, dia bilang kepada saya sangat kecewa sekali dengan orang Kristen. Perkaranya itu sebetulnya hanya sepele, saudara. Ya, dia pesan masker, waktu itu masker sedang banyak sekali, ya, sampai jadi rebutan orang begitu ya. Barangnya dia dikirim terlambat, dia marah-marah, dia maki-maki orang, orang-orang yang bekerja bersama dengan dia sampai kaget. Lalu orang itu berkata kepada saya sampai malu Pak, karena dia teman saya. Bukan cuma teman saya tahu dia orang Kristen. Dan betapa malunya orang-orang yang ada di sana pun juga tahu dia orang Kristen. Ya, saya tahu keterlambatan barang membuat dia tidak nyaman, saya tahu. Tetapi apakah harus dengan perkataan-perkataan kotor yang harus keluar, caci maki yang harus keluar, tidak pernah menunjukkan jati dirinya sebagai orang yang harusnya bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan? Saudara, saya kira ini tantangan berat bagi kita semua. Mari kalau kita mengakui sebagai utusan Allah, mari kalau kita mengakui sebagai hamba Allah, kita mau memikirkan bukan aku, bukan kepentingan-kepentinganku, bukan kepentingan-kepentingan pribadiku, bukan keegoanku, tapi aku mau memuliakan nama Tuhan. Saudara, saya selalu mengingatkan dimanapun Anda berada, dan ketika Anda memikirkan untuk memuliakan Tuhan, maka saya selalu ingin katakan kepada saudara, hidup saudara akan damai sejahtera. Kalau setiap orang, bahkan setiap keluarga memikirkan damai sejahtera itu ada di dalam kehidupannya dia, maka saudara, yang mesti kita lakukan adalah bagaimana Tuhan itu memerintah di dalam kehidupan kita dan membuat saudara dan saya berani menyaksikan Tuhan dengan segala macam konsekuensi yang ada. Kita bukan hanya mengeluarkan kata-kata saja, tetapi kita juga melakukan tindakan demi tindakan yang baik untuk mempermuliakan nama Dia. Banyak orang yang semakin lama hidup semakin egois, pasti banyak. Banyak orang-orang Kristen yang juga bisa melakukan keegoan yang luar biasa, pasti banyak. Tetapi saya berharap, saudara, setiap orang yang boleh merasakan minggu Advent keempat ini, mari kita berpikir, selama saya hidup
di dalam dunia ini? Pernahkah saya memikirkan kemuliaan Tuhan itu ada di dalam kehidupan saya? Di setiap orang yang melihat saya, dia bisa melihat Tuhan hidup dan nyata di dalam kehidupan saya. Ketika Anda mau berpikir itu, ketika Anda mau melakukan itu, saya yakin keegoan saudara, keegoisan saudara, aku saudara akan semakin lama semakin rendah, semakin kecil. Dan Tuhan itu akan semakin saudara muliakan. Jadi andai kata kita belum bisa memuliakan Tuhan, kita mencoba melihat di dalam hidup kita, jangan-jangan keegoan kita ini masih terlalu tinggi. Jangan-jangan ambisi-ambisi pribadi kita ini terlalu tinggi, dan kita tidak pernah menempatkan Tuhan di tempat yang paling tinggi di dalam hidup kita. Mari kita terus memikirkan bukan aku yang harus mulia di dalam hidup ini, tetapi Tuhan yang harus aku muliakan melalui pikiranku, melalui perkataanku, melalui apa yang aku lakukan. Biarlah nama Tuhan semakin hari semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku.
marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Tuhan, kami sekali lagi bersyukur kepadamu Tuhan, kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh belajar akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan bagaimana kami harus rendah hati, kami diingatkan bagaimana kami harus menjadi hamba Allah, kami diingatkan bagaimana kami harus menjadi saksi, dan kami diingatkan bagaimana kami menekan keegoan kami masing-masing. Jangan biarkan Tuhan kami hanya memikirkan diri kami, memuaskan diri kami bersama dengan keluarga kami, tetapi kami tidak pernah memikirkan bagaimana nama Tuhan kami muliakan di dalam kehidupan kami, baik berkeluarga, baik bergereja, maupun ketika kami bekerja dan bermasyarakat. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan memperbaharui kami. Terima kasih Tuhan, kami terus ingin berdoa Tuhan, ketika kami akan bersama-sama menyambut Natal, kami percaya Engkau yang akan sertai kami di dalam bentuk yang berbeda seperti tahun yang lalu. Biarlah sukacita Natal tidak akan pernah pudar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang yang mempersiapkan, biarlah Engkau yang akan menyertai dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, kami juga mau serahkan untuk para penatua yang melayani di gereja GKI Kutisari. Engkau sertai dan Engkau berkati para aktivis yang melayani, Engkau sertai dan Engkau berkati baik pribadi maupun keluarganya. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami mau menyerahkan doa-doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengajarkan doa kepada kami yang akan kami pujikan. Jadilah kehendak-Mu
Sebagai nats pembimbing, saya bacakan dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. In excelsis Deo, in excelsis Deo. Alam raya berkumandang oleh puji yang mulia, dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Allah Maha Besar yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas kemurahan yang Kau berikan kepada kami di sepanjang hidup kami ini, terutama di minggu-minggu ini Bapa. Kiranya Kau selalu memberkati kami dalam kehidupan kami. Dan tak lupa pada kesempatan ini kami juga memberikan sebagian dari berkat yang telah Kau berikan kepada kami ini untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat kami dan juga di dunia ini. Bapa dalam surga, dengarlah seru doa kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Fajar yang baru sudah dekat, Yesus Kristus datang dalam dunia. Hari bahagia tinggal tetap, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Kabar yang baik nyanyikanlah, Yesus Kristus datang dalam dunia. Suara yang nyaring pun bergema, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Saudara, sekarang kita memasuki pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pergilah menjalani kehidupan di dalam damai sejahtera dan kasih sesuai dengan firman-Nya. Mari kita sambut dengan berkat Tuhan.
Kiranya kasih setia daripada Allah Bapa, penyertaan di dalam Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus, membuat saudara semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.